Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Nasir, di YouTube channel aku. Nah, sesuai janji aku yang udah aku screenshot di TikTok maupun di Instagram aku, ya di situ aku sudah minta izin dulu dengan Bapak Mayor Teddy. Kenapa? Bukan hanya karena beliau seorang aparatur negara, ya aparat gitu. Ke siapapun juga kalau kita mau membahas mengenai pribadi orang itu untuk dijadikan konten atau apapun itu kan lebih baik kalau kita tuh minta izin dulu. Dan aku terbiasa seperti itu, tidak hanya kepada Mayor Teddy aja, tapi ke semua juga aku begitu. Aku minta izin dulu, atau setelah aku buat videonya aku tag ke orangnya gitu. Ada yang di repost, yang dikasih like juga ada. Nah, mungkin karena ini Mayor Teddy lagi viral-viralnya ya, jadi banyak banget gitu yang pengen lebih mengenal sosok beliau ini. Nah, aku kembali ke intinya dulu. Aku mau menjawab screenshotan yang aku udah buat di TikTok. Ya Masya Allah ya, yang nonton sangat banyak. Terima kasih atas respon yang baik ya. Itu screenshot asli chat aku dengan Mayor Teddy yang memang aku minta izin dengan beliau. Kalau ditanya kok bisa sih diterima sedangkan yang lain enggak, gini loh, cara pandang kita itu sama orang nggak bisa sesuai dengan apa yang kita pandang. Mungkin dia punya alasan tertentu belum menerima, belum ACC yang follow Mayor Teddy. Mungkin Mayor Teddy ini kan orangnya ini memang benar-benar totalitas bekerjanya ini sangat baik. Jadi beliau, apalagi suasana kan lagi begini, jadi mungkin bisa jadi juga beliau mau fokus ke pekerjaannya, ke karirnya. Mungkin Instagram itu hanya untuk selingan aja untuk beliau. Dan kalaupun Mayor Teddy ini menyaring siapa aja yang dia terima, nah menurut aku itu justru lebih baik loh. Karena siapapun manusianya, dia juga punya ruang untuk pribadinya gitu. Apalagi sekarang gimana ya? Aku sih setuju ya dengan Mayor Teddy untuk menyaring siapa yang bisa diterima di ACC maupun tidak, karena gimana ya, terlalu ujung-ujungnya tuh yang follow ini hanya mencari-cari atau mengorek-ngorek hidup-hidup yang sudah menjadi masa lalu, jadi bahan gibah, jadi bahan kepoan. Nah itu kan artinya kan tidak baik, menyediakan sarana yang membawa kemudorotan. Nah mungkin Mayor Teddy tidak mau itu terjadi. Hargai privasi orang, hargai apa yang orang itu mau. Makanya aku selalu tanya dulu sama Mayor Teddy, apakah boleh aku bikin video untuk menjawab pertanyaan netizen, maupun yang kemarin-kemarin aku membaca karakter Mayor Teddy. Di sini kenapa aku membaca karakter, watak, dan segala yang berhubungan dengan Mayor Teddy, karena memang aku akui aku sangat respect sekali kepada Mayor Teddy ini. Kenapa aku respect? Aku tuh pembaca karakter ya dari tahun 2007, pembaca watak, dan juga aku menerima konsultasi orang-orang yang bermasalah. Nah, aku lihat Mayor Teddy ini berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena beliau ini instingnya sangat tepat, bekerja dengan sangat baik, totalitasnya itu sangat tinggi, pekerja keras, dan orangnya fokus. Nah, banyak hal-hal baik yang ada pada Mayor Teddy, sehingga itu yang membuat aku mau membuat konten mengenai Mayor Teddy. Dan yang paling aku suka dari Mayor Teddy ini orang yang bisa bersikap. Gak gampang loh orang yang mempunyai sikap dan berprinsip, apalagi di era sekarang. Nah, dan beliau ini sangat bisa memotivasi kalian yang lagi berjuang, yang lagi misalnya ada ya mau menjadi anggota
TNI atau apapun. Nah, kalian bisa mengambil semangat perjuangan beliau ini gitu. Jadi banyak hal-hal positif ya dari karakter beliau ini yang udah ada ya di YouTube maupun di TikTok aku. Kalian bisa lihat lagi ya, banyak hal-hal positif yang bisa diambil dari Mayor Teddy ini, yaitu salah satunya prinsipnya, totalitas bekerjanya, tanggung jawabnya. Nah, itu menurut aku sangat baik, dan beliau ini gimana ya, bisa memiliki prinsip yang menurut beliau tidak baik ya tidak akan beliau lakukan. Apapun yang baik baru beliau lakukan. Oke, kembali lagi ya sama si screenshot kemarin. Aku mau menjawab salah satu fans dari Mayor Teddy yang ada di TikTok aku nih. Pertanyaannya, boleh kali Bun bacain lagi kalau Pak Prabowo lihat Mayor Teddy gimana, karena udah kelihatan deket banget. Betul. Jadi gini ya, kembali lagi, Mayor Teddy ini kayak kebutuhan bagi seorang Bapak Prabowo. Karena apa? Karena Mayor Teddy ini tahu banget cara memperlakukan Bapak Prabowo, cara melindungi beliau, bagaimana tentunya Pak Prabowo membutuhkan ya, membutuhkan sekali Mayor Teddy Indrawijaya, sangat percaya dengan beliau. Karena memang tidak bisa dipungkiri Mayor Teddy ini pintar. Strategi Mayor Teddy ini luar biasa. Taktik-taktik Mayor Teddy maupun gagasannya, dan bahkan yang mampu mengontrol emosi dan membentuk karakter Prabowo lebih baik lagi, itu salah satunya dipengaruhi oleh Mayor Teddy. Jadi sangat banyak hal-hal positif yang Bapak Prabowo dapatkan dari Mayor Teddy ini. Jadi Pak Prabowo juga yakin kalau Mayor Teddy inilah orang yang paling mengerti apa yang dimau oleh Bapak Prabowo, Bapak Gemoy. Nah, jadi apa yang Pak Prabowo mau pasti Mayor Teddy tahu dan sudah sangat percaya sekali gitu. Pak Prabowo ini tuh kayak sama Mayor Teddy tuh, Mayor Teddy tuh kayak kakinya, tangannya, tongkatnya gitu. Karena lihat aja, kita bisa lihat kan bagaimana kesigapan seorang Mayor Teddy ketika berdampingan dengan Bapak Prabowo. Bagaimana ketika Pak Prabowo membutuhkan bahu, membutuhkan perlindungan dan sebagainya. Nah, nggak perlu diarahkan lagi atau apalagi, Mayor Teddy langsung sigap. Nah, jadi itulah kebutuhan Pak Prabowo. Jadi sejauh ini yang aku lihat kebutuhan Pak Prabowo ada pada Mayor Teddy, karena Mayor Teddy yang paling mengerti mengenai Pak Prabowo. Untuk sayang pasti ada lah, tapi kembali lagi profesional kerja ya. Karena di sini Mayor Teddy hanya kerja-kerja, dia nggak lihat itu Pak Prabowo-nya atau siapanya, pasti disamaratakan. Yang Pak Mayor Teddy tunjukkan ke kita adalah saya bekerja. Ini cara bekerja saya, dan setiap orang memiliki wataknya masing-masing, cara bekerjanya masing-masing. Kadang kita melihat kan, kok Mayor Teddy itu kayak kasar ya, kayak kemarin yang kejadian dengan dokter. Nah, itu pastinya sudah sesuai dengan prosedur, karena beliau juga tidak mau melanggar. Beliau tuh nggak kasarnya, kalau orang lihat kan kok kayak sombong ya, kayak sombong ya. Sebenarnya enggak. Kalau beliau ini lagi bekerja, totalitas bekerja ya beliau itu sangat sempurna, dan beliau tahu bagaimana cara berlaku di sebuah kondisi atau memperlakukan seseorang. Lihat deh, dia nggak pandang bulu. Kayak kemarin aja Raffi juga kan dicoel loh kakinya sama Mayor Teddy. Jadi itu artinya kepada siapapun ya Mayor Teddy bersikap secara profesional ketika lagi bekerja. Tapi aslinya beliau itu friendly loh, mudah tersenyum kepada siapa aja.
Cuma memang orangnya kadang-kadang agak mut-mutan ya, wajar, orang kan capek dan sebagainya. Nah, kalau aku bilang kalau ada berita-berita tentang pribadi-pribadi beliau yang diusik, ya beliau sih sebenarnya pasti keberatan ya, karena kan akan menjadi melebar karena ada yang lain yang dibawa-bawa, dan beliau ini kan pengennya hanya bekerja, nggak gila simpatik, nggak gila followers, nggak gila-gila terkenal. Itu bukan dunia beliau sebenarnya gitu. Yang beliau ingin tunjukkan adalah ya saya bekerja, ini cara bekerja saya, karena setiap orang punya cara bekerjanya masing-masing. Dan gini loh, kayak kita kerja sama salah satu bos kita, nah bos kita itu sukanya diperlakukan seperti ini, dan memang kebutuhan bos kita diperlakukan seperti ini. Jadi masing-masing tuh punya standarnya masing-masing. Oh, sama dia kita harus bersikap begini, memperlakukannya begini. Nah, sebenarnya itu kok yang dilakuin Mayor Teddy, bukan yang seperti kalian pikir galak atau apa gitu. Nah, ada lagi pertanyaan melalui DM mengenai saya siapanya Mayor Teddy. Bukan siapa-siapa, saya hanya respect kepada beliau, dan kebetulan memang saya pembaca karakter watak yang punya YouTube channel gitu. Nah, dan juga memang benar saya sering chat, saling mengingatkan. Saya bilang, Pak, sholawat ya, apalagi kan kemarin beliau lagi naik, sebelum ada kejadian yang beliau ditegur maupun apapun itu saya sudah sampaikan ke beliau gitu. Karena kan orang Indonesia kebiasaan ya, kalau lagi viral-viralnya nanti dicari nih kesalahannya, yang nggak ada pun jadi ada gitu. Nah, itulah resikonya orang viral gitu, yang sebenarnya dia juga nggak mau seperti ini gitu. Cuma entah ini ada yang buat-buat atau memang netizen sangat bersimpatik dengan gaya-gaya Mayor Teddy gitu kan. Memang Mayor Teddy mempunyai ciri khas sendiri di mata, di gestur tubuh, di gerak-geriknya, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, aku rasa udah ya, cukup ya penjelasan aku. Dibilang sayang banget ya, karena kebutuhan pastilah sayang, tapi kembali lagi profesional ya. Pak Mayor Teddy memperlakukan Pak Prabowo juga dengan profesional. Untuk urusan hati, untuk urusan sayang, ya biasa sih kalau aku lihat, bukan yang bagaimana kayak ayah sama anak, bukan. Karena memang Mayor Teddy ini dari karakter dan wataknya memang punya sifat melindungi. Dan kembali lagi karena beliau ini orang yang totalitasnya tinggi dalam bekerja. Untuk sayang pasti sayanglah, karena insya Allah Pak Prabowo memperlakukan Pak Teddy dengan baik, otomatis kasih sayang itu akan timbul dengan sendirinya. Nah, buat juga yang akun-akun yang seolah mengenal, sampai ada yang ngaku-ngaku tetangga terus videoin Mayor Teddy lagi bawa mobil dan sebagainya, sampai mengungkap hal-hal yang lalu-lalu, itu stop. Ambil positifnya, semangatnya, totalitasnya, tanggung jawabnya, keberaniannya, dan hal-hal baik lagi yang ada pada Mayor Teddy, itu aja yang ditimbulin. Dan buat perempuan-perempuan, kalau lagi lihat Mayor Teddy, ayo berselawat, istighfar, dan doanya tuh minta yang terbaik dan doakan kebaikan untuk Mayor Teddy. Karena sebenarnya gini loh, kita nggak akan jauh-jauh dari aib. Kita yang bukan siapa-siapa aja bisa kenain, apalagi beliau, kasihan kan. Nah, cukup ya, udah lumayan lama. Nah, kira-kira siapa lagi nih tokoh, artis atau sebagainya yang mau aku bacakan karakternya? Tinggal komen di YouTube channel aku. Terima kasih.